Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah di video sebelumnya, kita membahas tentang pengumpulan Al-Quran yang dilakukan Zaid bin Thabit pada periode pertama, yaitu dilakukan ketika masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar. Di video kali ini, kita membahas tentang pengumpulan yang dilakukan Zaid bin Thabit pada masa pemerintah Khalifah Utsman bin Affan. Seperti yang kita ketahui, Sayyidina Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga yang yaitu setelah Abu Bakar dan Umar. Pada masa pemerintahannya inilah Al-Quran mulai diseragamkan, disebabkan terjadinya perselisihan antar pasukan perang muslimin yang berasal dari Irak dan Syria. Mereka mendebatkan dialek yang mereka gunakan ketika membaca Al-Quran. Oleh sebab itu, bacaan Al-Quran dipatenkan menjadi satu dialek, yaitu dialek Quraisy. Karena seperti yang dikatakan Sayyidina Umar, bahwa Al-Quran diturunkan dengan dialek Quraisy, maka ajarkanlah kepada yang lain dengan dialek Quraisy. Sayyidina Utsman berupaya untuk memperbanyak naskah Al-Quran dengan didasarkan pada mushaf yang dipegang oleh Sayyidah Hafsah, istri Rasulullah. Beliau memerintahkan kepada Zaid bin Thabit, Abdullah ibnu Az-Zubair, Sa'id ibnu Al-As, dan Abdurrahman ibnu Al-Harith ibnu Hisham untuk menyalin mushaf tersebut menjadi beberapa mushaf. Setelah dilakukan penulisan mushaf tersebut, dikirim ke berbagai kota seperti Basrah, Kufah, dan Damaskus. Riwayat tentang penyebaran mushaf yang ditulis pada masa Utsman bin Affan ini yang paling sesuai dengan latar belakang di kodifikasinya Al-Quran pada masa ini, yaitu adanya perbedaan bacaan yang terjadi antara pasukan yang direkrut dari Syria dan penyeragaman bacaan ini masih menemui kendala karena tidak mudah untuk merubah dialek seorang yang sudah khatam menghafal Al-Quran dengan dialek yang berbeda dan mengubahnya untuk membacanya dengan dialek Quraisy. Tetapi setelah selang beberapa waktu, penghafal Al-Quran periode Mushaf Utsmani muncul dan Al-Quran periode pra-Utsmani perlahan menghilang dengan sendirinya. Sedangkan menurut riwayat yang masyhur, mushaf asli yang ditulis zaman Sayyidina Utsman di zaman sekarang sudah tidak ada. Yang ada sekarang merupakan salinan-salinannya. Sejumlah pandangan mengemukakan bahwa susunan surah yang berada pada mushaf Utsmani bersifat ijtihadi. Ada riwayat yang menyatakan bahwa Sayyidina Utsman menyusunnya menurut tertib suratnya. Ada juga yang menyatakan bahwa disusun dari surat-surat yang panjang ke surat-surat yang pendek. Jumlah surat ada 114. Penamaan surat-surat dalam Al-Quran muncul setelah dilakukan kodifikasi. Penamaan tersebut terkadang dirujuk dari ayat yang paling awal dari surat tersebut. Terkadang dari penghujung ayatnya atau dari nama diri yang muncul pada surat tersebut, seperti surah Yunus, surah Yusuf, dan surah Nuh, atau berdasarkan kandungannya seperti Al-Fatihah, Al-Anbiya, dan Al-Ikhlas. Selanjutnya, pembagian pembacaan Al-Quran menjadi 30 bagian.
berkaitan dengan jumlah hari pada bulan Ramadan agar setiap juz dibaca setiap harinya. Bagian yang lebih kecil yaitu hizb, yaitu perempatan hizb. Ruku. Semua surat diawali dengan bacaan basmalah, kecuali surat ke-9. Pembacaan ta'awudz juga dianjurkan meski jarang tertulis di mushaf cetak. Tetapi hal itu dianjurkan oleh Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat suatu kelompok huruf hijaiyah yang menjadi permulaan beberapa surat. Huruf-huruf potong tersebut masih menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Ada yang berpendapat bahwa ayat tersebut termasuk kategori mutasyabihat, yang hanya Allah yang mengetahui maknanya. Yang kedua yaitu bahwa ayat tersebut merupakan singkatan untuk kalimat-kalimat tertentu. Baik, saya rasa segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.